Halo teman-teman, saat ini kami sedang mengunjungi salah satu museum yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Museum Benteng Frederiksberg. Museum ini menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta. Oke, langsung saja ikuti kegiatan kami. Di ruang diorama 1 ini terdiri dari 11 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Oke, jadi teman-teman, saat ini kami sedang berada di diorama 1. Di dalam diorama 1 ini terdapat 11 minirama yang menceritakan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta. Nah, mulai dari perjuangan Diponegoro melawan penjajah, adanya Kongres Budi Utomo pertama di Yogyakarta, lahirnya organisasi Muhammadiyah, lahirnya Sumpah Pemuda, adanya Kongres Perempuan Indonesia pertama, Kongres Deng Java di Yogyakarta, kemudian berdirinya Taman Siswa, penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan juga masuknya pasukan Jepang ke Yogyakarta. Selanjutnya, kita berada di ruang diorama 2. Dalam ruangan diorama 2 ini berusaha disajikan adegan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan sampai dengan terjadinya agensi militer 2 dalam bentuk minirama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegasan Timur 56 Yogyakarta. Beritanya berhasil sampai ke Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 siang hari melalui kantor berita Damai Cabang Yogyakarta. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1947 berusaha disajikan dalam minirama-minirama tersebut. Dalam salah satu minirama disajikan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 memimpin rapat dalam rangka dukungan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di kediaman Bung Karno di Jalan Pegasan Timur 56 Yogyakarta telah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Demikian pula Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai panutan. Keraguan-keraguan itu akhirnya lenyap setelah sinar matahari yang terbit pada tanggal 19 Agustus 1945 memuat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan program berita proklamasi kemerdekaan tersebut dimuat pula teks Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita berada di ruang diorama 3. Ruangan tetap diorama 3 ini menceritakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
sampai dengan pengakuan kedaulatan RIS 27 Desember 1949. Belanda telah 2 kali mengadakan aksi polisonialnya yang bermaksud menanamkan imperialisme kembali di Indonesia. Yang pertama, agensi militer Belanda 1. Tanggal 21 Juli 1947 merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda terhadap persetujuan yang disepakati Republik Indonesia dan Belanda tanggal 25 Maret 1947, yaitu Perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua, agensi militer Belanda 2 tanggal 19 Desember 1948 merupakan pelanggaran dari persetujuan yang telah disepakati bersama antara Republik Indonesia dan Belanda di atas Kapal Ranville tanggal 17 Januari 1948, kemudian terkenal dengan Perjanjian Ranville. Di salah satu minirama, pasukan Siliwangi hijrah ke Indonesia. Pasukan hijrah Siliwangi tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 1948. Selanjutnya, pimpinan pasukan Mayor Mo Gintu melapor kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hadir juga menerima kedatangan hijrah ini pada pemimpin negara antara lain Wakil Presiden Muhammad Hatta Arduji Kariwantan dan ibu-ibu Komawi. Untuk selanjutnya, pasukan hijrah tersebut segera disalurkan ke pos-pos yang ditentukan. Tahun 45 Indonesia merdeka, tapi Belanda melakukan teror di ibu kota Jakarta hingga membuat ibu kota harus pindah ke Yogyakarta. Belanda melakukan perjanjian yang mempersempit wilayah Indonesia. Wilayah Jawa dan Sumatera sudah di tangan Belanda. Pada tahun 1949, Perjanjian KMT, di sini Belanda mengakui Indonesia sebagai negara liberal. Belanda keluar dari Indonesia, menginginkan Indonesia berbentuk serikat. Lalu, pada tahun 1950, kita kembali ke berbentuk negara republik karena tidak sesuai dengan UUD.